Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat set plan rencana ya teman-teman. Jadi melengkapi isi dari set plan rencana. Jadi kalau di set plan rencana itu terlihat pola jalannya, jalan lingkungan, terlihat ada pedestrian. Kalau ada pedestrian, nanti terlihat mana yang bagian perkerasan hardscape dan area softscapes-nya atau area ruang terbuka hijau ya. Nah itu pertama-tama yang kita bikin adalah, kalau ini kita di layar set plan rencana ya, ini bisa pakai line, itu kita gambar dulu ininya ya. Jadi kita tentukan arah masuknya, contohnya arah masuk entrance utamanya di sini ya. Itu kita cari dulu, misalnya ini saya garis bantu ya, saya tarik aja di sini potongannya ini ya. Jadi kita tentukan dulu pakai garis bantu ya, lebar jalan masuk. Kalau untuk bis ya biasanya 10 meter ya. Ini nanti, nah taruhlah ini nanti ini garis bantunya saja ya nanti ya. Ini 10 meter dari sini ya teman-teman. Kita bikin garis bantu ya 10 meter ke sini. Kemudian kita tentukan yang di dalam itu di mana aja jalan lingkungannya. Contohnya mungkin ya bikin di sini ya. Nah, 90 ini saya taruh di ini. Jadi kita sketch dulu jalannya ya. Kalau masuknya mungkin 10 meter yang area dalam ya, mau dibikin sama boleh atau lebih pendek, yang penting untuk manuver kendaraan itu bisa. Contohnya seperti ini. Jadi di sini nanti akan saya kasih area parkir ya. Oke, jadi seperti ini. Kalau bisa jalan itu tidak mepet dengan bangunan langsung. Jadi biasanya ada apa ya? Ada taman sedikit 1 meter mungkin, atau nanti ada pedestrian ya. Ya seperti itu. Kalau jalannya kelebaran ya dikecilin aja. Ini kan 10 meter. Saya bikin yang dalam itu mungkin 9 meter atau 7 meter ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Ya contohnya seperti ini. Kemudian kalau sudah, yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya teman, ini bisa kita potong aja. Nah, seperti ini contohnya. Ini nanti area parkir. Kemudian yang perlu diperhatikan itu, kalau di siku seperti ini itu enggak dihindari siku seperti ini ya. Jadi caranya pakai ini fill chamber. Nah, ini dibikin lengkung. Nah, contohnya seperti ini. Jalan-jalan ini dibikin lengkung. 1 meter atau berapa ya, seperti itu ya. Sama yang di sini juga itu nanti kalau bisa nggak lengkung ya. Ini kalau misalnya biar nggak lengkung itu, nah kita bikin garis bantu, kemudian tekan ini ya, pilih 2000. Nah seperti ini. Oke, ini kita chamber lagi. Oke ya, seperti ini. Kemudian taruhlah area parkirnya itu di sini nanti ya. Kemudian yang perlu ditentukan lagi setelah pola jalan, nah mungkin pola parkiran ya.
taruhlah para parkirannya itu nanti di sini saya bikin garis bantu aja. Ini 28 ya 27 meter di sini, dan di sini ya teman-teman. Ini ya, seperti ini mungkin. Nah seperti ini. Kalau ketemu seperti ini di lengkung 2000 ya, lengkungannya ini menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kalau dirasa lengkungannya terlalu curam ya ditambah ke sana ya, contohnya seperti ini ya, dilengkung lagi. Nah ini area parkir di sini, atau mungkin bisa nanti sampai sana. Oke, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ini ya, batas ini pagar. Jadi perlu ada pagar ya. Ini kan batas sempadan. Kalau pagar itu tidak terpaku dengan sepadan ya, tidak terpaku dengan sepadan, jadi full di area set kita. Tapi sebaiknya kalau untuk pagar itu jangan mepet jalan ya, jadi diberi space. Kalau dari jalan itu yang mundur 2 meter ya, contohnya seperti ini. Contohnya kalau kita gambar pola jalannya di sini ya, seperti ini ya. Oh iya, kalau bisa semua garisnya itu ikut layarnya set plan rencana ya teman-teman. Nah lupa nanti, maaf kelupaan. Jadi layarnya garis itu ikut ini aja, anotasi set rencana yang sebelumnya sudah kita bikin. Oke, ini kita lengkung di sini ya. Jadi untuk pagar itu boleh kita offset ke dalam untuk aman ya. Kalau setnya luas seperti ini ya 1500 boleh 1,5 meter ya. Nah itu udah nggak apa-apa untuk pagar. Nanti di sana juga ada jaringan drainase juga misalnya. Tapi kalau untuk rumah tinggal yang di kampung-kampung itu atau di lahan-lahan rumah tinggal ya mepet batas nggak apa-apa. Tapi karena kalau ini di jalan, mungkin jalan nasional ya, sebaiknya kita beri spare untuk lebih aman. Nah ini nanti untuk pagar, untuk batas pagar seperti itu. Kalau sudah seperti ini contohnya, misalnya di sini ya belum ya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya ini dari bangunan akan saya tarik 1500. Ini 1000 saja. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian yang perlu dilihat lagi adalah setelah pagar keliling ini ya, setelah pagar keliling itu diberi taman dulu ini ya, contohnya tentuin aja tamannya, misalnya mau 2 meter berapa ya, misalnya ada 1 meter atau 2 meter. Kalau 1 meter kok terlalu ini ya, coba 2 meter atau bisa variasi, bisa misalnya yang sini 1 meter, yang sini 3 meter. Ini kita tambah 1 meter, gak apa-apa, boleh. Jadi nggak sama boleh. Tapi setelah pagar itu ada
ada area tamannya nanti. Sama yang di sini juga ya. Yang di sini itu ada area taman, contohnya 2 meter mungkin bisa kasih di sini. Ya, ini chambernya 1 meter, boleh lah seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian sekarang kita menggambar contohnya mau ada pedestrian. Pedestrian jalan ya. Klik semuanya, kemudian bisa kita grup dulu apa, kemudian tekan suspend grup ini biar bisa ya. Pedestrian itu 1500 ya, contohnya seperti ini ya. Kemudian yang di sini kita mungkin enggak segitu ya. Ini contohnya yang seperti ini. Kalau sudah seperti ini bisa langsung teman-teman menggambar pola jalannya ini ya. Ini garis bantunya saya ya nggak apa di situ dulu. Contohnya ini pakai slab aja langsung. Slab sebaiknya bikin layer baru. Saya kasih nama set jalan lingkungan. Ini sudah ada set jalan, ini jalan luar ya. Atau jalan lingkungan atau jalan set ya nggak apa-apa. Diupdate ya, pakai slab mana ya jalan. Di sini ya, set jalan lingkungan, kemudian tabelnya diatur saja nanti ya. Kemudian ini elevasinya nanti menyesuaikan set teman-teman berapa ya. Ini saya akan pakai yang bawah aja nanti patokannya ya, yang batas bawah. Taruhlah ini akan saya bikin minus 200 atau 300 ya, 300. Saya akan coba cek nanti ya. Kalau sudah ini digambar di set teman-teman. Kalau teman-teman gambarnya bisa rapi ya. Kalau mau rapi ini dibikin gini dulu ini. Kemudian ini taruhlah garis sempadan ini saya head dulu. Atau nggak perlu. Kalau misalnya teman-teman rapi itu bisa langsung di magic wand ya. Kan ini di magic wand seperti ini, langsung nanti dia akan ketemu semuanya. Yang belum ini ya kita rapikan manual. Ini kita rapikan manual. Ya seperti ini. Ini garisnya kok putus-putus ya. Ya ganti ini aja. Ya seperti ini. Biar terlihat ya, boleh saya kasih warna aja ya. Warna inilah ya. Jalan, kemudian ini kan tadi kita sampai sini ya, boleh ya untuk jalannya ya. Kan rencananya nanti kita sampai sini rencananya. Nah seperti ini, kemudian ini dirapikan. Seperti ini
ini yang rapi ya, bisa karena ini lengkung yang mengikuti ini biar rapi. Oke, terus cari lagi di mana, contohnya di sini ya mungkin ya. Oke, nanti teman-teman bisa merapikan ya, seperti ini dirapikan. Ya, paling enak adalah di Magic Wand ya, kalau bisa rapi ya. Ya seperti ini juga, ini dirapikan. Oke, seperti ini. Ini kalau kita, kemudian ini kalau kita lihat di 3D-nya ya, coba ya. Nah, ini kan hidden-nya hidden ya, seperti ini. Jalannya tadi terlalu ke bawah ya. 100 ya. Mungkin layarnya ini belum set jalan lingkungan. Oh iya. Ya seperti ini ya. Kemudian warnanya kita sesuaikan. Paving, boleh paving aspal atau paving bridge ya, nanti teman-teman menyesuaikan aja. Seperti ya. Sebaiknya kalau ini untuk perkerasan itu ya paving aja lah ya, untuk supaya resapan air juga. Kemudian contohnya kalau di sini ada pedestrian misalnya ya, contohnya di sini ada pedestrian, ini coba saya bikin layarnya, saya bikin sama aja ya, nanti ini kan saya kasih warna yang beda. Saya kasih warna Stonebrook ya, ini aja lah biar terlihat bedanya. Pedestrian naiknya rata-rata 40 cm ya, nanti coba nanti dicek. Ya ini nanti dirapikan ke sana ya kalau teman-teman buat. Oke, contohnya seperti ini, kita lihat. Nah, jadi ini yang untuk pedestrian seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ini ada jalan masuk ke tangga ya, dikasih bangunan itu dikasih aja teman-teman. Ini kan di sini masuk ke bangunan atau masuk ke entrance ya. Itu dibikin set rencana. Sini ya, ini kita tambah. Nah seperti ini yang masuk ke bangunan kita. Oke, level nanti dimensinya apa, ini levelnya masih belum tepat nih teman-teman. Ini mungkin seharusnya dia turun ya. Nah seperti ini. Kemudian kalau ini lebih turun, ini set itu harusnya ini lebih rendah ini. Nah taruhlah seperti itu. Oke, seperti ini. Kemudian seharusnya ada Kanstin ya. Kalau Kanstin itu dia di dalam sini, bikinnya pakai wall aja. Bikin pakai wall,
kasih warna putih aja. Oke, kemudian bikin layer. Kanstin. Oke. Nah, wow. Ini bisa di magic wand, tapi dia ternyata ngikutnya semua ya. Coba kalau kita magic wand semuanya. Contoh aja ya, di magic wand. Ini garis kanstinnya. Coba kita tingginya berapa ya? Kanstin itu tingginya 40 cm kotornya ya. Ya seperti ini, kemudian dipaskan turun. Kalau pedestrian itu naiknya kalau 100 ya kurang ya 200. Kemudian ini dipaskan di teman-teman. Ya kurang lebih seperti ini. Kalau kancing biasanya hanya di bagian dalam ya, luar ya. Ini kita paskan lagi. Nah seperti ini. Ini setnya teman-teman atur lagi. Nah ini kalau seperti ini biasanya ini kansilnya nggak ada yang di sini. Aduh mana ini ya? Nah ini nggak ada. Ya seperti ini. Oke, ini kanstin. Jadi seperti itu ya untuk melengkapi. Jadi ada yang hardscape jalan, pedestrian, teman-teman bisa pakai garis bantu lain. Nah ini nanti ini dirapikan sampai ke tepi jalannya sana teman-teman. Sama ya yang di sini juga. Ini misalnya kan di sini itu ada apa ini ya, TPS, ini juga dikasih jalan ke sana. Ini contohnya kalau jalannya itu nggak kelihatan ya jadinya warnanya teman-teman, itu bisa diatur di sini. View setting, ini ada 2D elemen, ini 2D dokumen, ini floor plan and cut plan, ini setting. Ini atur aja yang show down to, ini maksudnya kita akan melihat ke bawahnya itu sampai elevasi berapa ya, seperti itu. Kita tulis aja misalnya 1500, sehingga nanti dia akan melihat ke story bawahnya itu, harapannya bisa terlihat. Coba ya, nggak terlihat ya. Atau 2000 ya. Coba kita cek di main satunya ya, insert below. Kita belum bikin ininya ya. Ini di ground floor main 400 ya. Ya seperti ini. Kalau set jalan, namanya tadi slabnya belum sesuai ya teman-teman, jadi bisa dicek nanti, pastikan set jalan lingkungan itu kalau di layer set rencana itu terlihat ya. Kanstin update. Oh ya ini ya. Kemudian garis kanstinnya ini yang belum terlihat ya.
Kita cek ini di sini dia minus 500, tingginya 400. Show all relevant story, bener ya ini ya. Kita cek lagi di set plan rencana ini ya. Di dokumen ini 1100. Ini min 1500 ya, maaf, min 1500, lupa tadi. Nah, min 1500 ya, jalannya ini terlihat, batas kansingnya terlihat. Kemudian yang ini juga diberi ya teman-teman, yang ini yang seperti ini contohnya. Ini bisa di pick dari sini dan di masuknya harusnya Kanstin ya, ini set Kanstin ya tadi. Nah, ini digambarkan juga. Ini harusnya Kanstin ini. Mana set Kanstin? Jalan 0 Kanstin ya. Nah, sini ini ada batas Kanstinnya. Oke, seperti itu ya. Kemudian pagar keliling silahkan dibikin aja new set pagar keliling. Oke, diupdate. Oke, kemudian pagar keliling itu sekeliling set ya. Mana ya tadi set pagar keliling? Nah, ini tingginya untuk aman itu ya 3 meter atau 2 meter atau 2,5 ya. Oke, pagar keliling dibikin mengelilingi set. Seperti ini ya, dibikin mengelilingi set. Oke, ini cari yang ini ya. Oke, jadi kalau nanti kita cek di 3D ya. Belum terlihat ya pagar keliling. Nah, mana tadi Kanstin pagar keliling update. Oke. Nah, di pagar kelilingnya dibikin. Kalau yang pagar samping ini boleh polos aja, tapi kalau yang depan sini mepet jalan utama itu sebaiknya diolah. Nanti teman-teman olah ya, yang pagar depan sama pintu gerbang itu diolah juga. Oke, kemudian kalau sudah seperti ini tinggal teman-teman bisa bikin, nanti pasang aja ininya ya, objek-objeknya. Objek set rencana, misalnya kendaraan, set improvement vehicle, misalnya pasang-pasang mobil ya. Nah, teman-teman bisa pasang seperti ini, pasang objek 3D atau 2D ya nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah bikin ininya ya, bikin garis parkir itu penting. Jadi bikin garis parkir dulu, contohnya adalah pakai wall ya nggak apa-apa ya, pakai wall. Ini masuk ke bikin baru aja namanya ya, ini set garis parkir dan oke, diupdate. Oke ya,
pakai wall nggak apa-apa. Garis parkir itu ini pilih yang ini nggak apa-apa ya. Tingginya mungkin sekitar 10 cm ya ketinggian ya. Saya kasih ini aja nanti. Saya kasih warna ini garis parkir. Warnanya putih atau boleh kuning ya nggak apa. Kalau mobil kan taruhlah meter berapa ya. Kalau mau ngecek ya bikin garis potongan ya. Garis potongan kan dicek aja di section 3 taruhlah. Nah, ya set garis parkir. Kita lihat di potongan belum terlihat ya. Nah, contohnya ini garis parkirnya kita taruh di atas. Mungkin ketebalannya ya tipis saja, cuma cat itu ya. Ya seperti ini. Sehingga kalau di 3D itu nah seperti ini teman-teman. Ini garis parkir. Dan ini bisa di copy. Diatur aja, di copy. Mungkin kalau mobil itu kurang lebih 2500 ya jaraknya ya. Ya seperti ini nggak apa-apa. Di sini dikasih, nanti di sana juga dikasih ya. Jadi ada sini dikasih, nanti yang di sebelah sini juga teman-teman bisa lengkapi yang area bisnya di mana seperti itu. Ya, segmen rencana garis parkir dinyalakan. Nah, oke. Itu ya. Jadi sekali lagi kalau nanti itu garis-garis ini yang jalan Einstein garis parkir tidak terlihat, itu ngaturnya di sini ya nanti. View setting yang 2D atau 3D dokumen ya, floor plan and cut plan ini dibikin yang showdownnya ini dibikin minus 1500 atau minus berapa nanti biar terlihat sampai melihat ke bawah seperti itu ya, sehingga garis-garis kansilnya terlihat. Oke, nanti silahkan dilanjutkan teman-teman untuk membuat garis-garisnya ini ya, garis hardscape jalan kansil maupun pedestrian dan area parkir. Ini nanti dipaskan ya mobilnya. Nah, dipaskan di sini. Kemudian kalau ada rumput baru ya ditambah aja. Kalau ada rumput baru teman-teman bisa nambah ya. Bikin baru. Set rumput misalnya seperti itu, nanti teman-teman di gambar. Oh, mungkin sudah ada ya ini ya. Kalau sudah ada layernya di gambar aja, set rumput. Maksudnya ini rumput rencana ini maksudnya ya. Nah, contohnya di mana yang terlihat ya? Ya, contohnya di sini ya mungkin ya ini, tapi ini diganti ground covernya itu diganti grass ya, grass rumput. Ya, warnanya bisa kasih warna hijau. Oke, kemudian slabnya ya kasih warna rumput lah ya. Oke, kalau samping kanan kiri itu soil atau earth brown. Oke, ya seperti ini nanti ini untuk rumput ya.
Ini kalau pas di tengah seperti ini ya dirapikan, ini kan harusnya ya ke sini ya. Dia ini ke sini ya, ini tinggal teman-teman kita merapikan. Ya, ini contohnya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini kalau misalnya rumput baru. Oke, seperti itu ya. Oh, ini dindingnya ke height ini ya teman-teman. Oke, jadi poinnya itu, jadi nanti teman-teman mengolah set plan-nya itu elemen hardscape, softscape. Kemudian kalau misalnya ada pohon baru juga dibikin ya, setting set pohon rencana. Oke, saya update. Apalagi yang belum ya. Kalau pohon rencana boleh pakai yang ini ya, ini kan pohon existing. Saya tulis di sini, saya ganti layernya. Site mana ya pohon rencana? Oh, di sini. Nah, seperti ini bentuknya bisa diganti, ini tipenya kan ada yang pine ya, seperti ini contohnya. Rencana. Oke. Nanti atau misalnya jarak ke pohon